izinkan setiap kami umat-Mu, kami boleh datang dengan ketulusan hati kami. Kami boleh mempersembahkan pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu firman-Mu terus mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu terus memberkati kehidupan kami. Firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan. Waktu selanjutnya saya serahkan Mari dari awal kita katakan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, haleluya. Oh, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa, Sang Sumber segala anugerah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sejenak kami mau baca dan renungkan lagi nasihat-Mu buat kami. Berbicara kepada kami Tuhan, urapi pikiran, hati dan roh kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga sudah pasti mengasihi Tuhan. Ketika kita berani berkata, aku mau dikasihi Tuhan, sekaligus juga mau membuktikan bahwa kita mau mengasihi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bersama kami juga saudara kami yang ada di rumah, baik yang menyaksikan tayangan ini malam hari ini, esok atau hari-hari berikut. Kami berharap dan berdoa supaya kita semua buka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Dia pasti sama kepada kita. Dia mau menuntun, mengajar, menasihati, mendidik kita. Supaya kita bisa melangkah dalam terang firman Tuhan. Dan kita pasti beroleh berkat firman Tuhan dari nasihat firman-Nya yang kita mau baca dan kita mau renungkan dalam ibadah raya kedua ini. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 41. Satu ayat kita membaca, meskipun kita mau renungkan dari ayat 19 sampai ayat yang ke-47. Tapi kita mau membaca satu ayat, itulah ayat yang ke-41 dari Injil Yohanes pasal 5. Mari kita katakan ayat ini bersama-sama, kalimat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, ya, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ini adalah ucapan Yesus Kristus yang sementara menyaksikan dirinya. Siapa Dia sesungguhnya? Dari mana Dia datang? Apa yang mau dikerjakannya? Apa yang mau diperbuat? Dan siapa yang mengutus Dia? Bahkan Dia bersaksi satu saat Dia akan diperhadapkan kepada rancangan jahat yang dirancangkan bagi Dia. Dan Dia akan mengakhiri hidup di atas kayu salib. Dan Dia katakan juga, Dia saksikan, aku pun akan mati, dikuburkan, akan bangkit dari kematian, dan akan naik ke surga. Janji firman Tuhan yang Yesus ucapkan dalam kitab Injil. Dia katakan, aku pun satu saat pasti akan datang menjemput siapa yang layak dijemput dan akan dibawa untuk tinggal bersama dalam rumah Bapa yang kekal itu. Saudara yang kekasih, cukup panjang ayat ini. Dari ayat 19 sampai ayat 47. Yesus menyaksikan dirinya. Yesus
menjelaskan kepada orang-orang yang mendengar dia siapa dia sesungguhnya. Lalu sebuah kesimpulan dia katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus katakan ini dan pasti banyak orang yang tidak suka. Orang Farisi, orang Saduki yang mendengar perkataan Yesus ini pasti tersinggung. Karena mereka gila mencari hormat dari manusia. Itu sebabnya mereka sampai berani berdoa di pinggir jalan. Berdoa berteriak-teriak supaya orang lain dengar. Dan dia mendapatkan pujian dari mulut manusia. Tapi Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah manusia menghormati dia atau tidak? Dia tidak akan berubah. Dia akan tetap Allah. Apakah manusia menyanjung dia atau tidak? Dia akan tetap Tuhan. Apakah manusia ingat untuk memuliakan dia atau tidak? Dia akan tetap Allah adanya. Sangat berbeda dengan keinginan dan kemauan manusia pada masa itu. Dan sudah pasti sampai masa kita sekarang ini. Hampir bisa dipastikan semua orang senang mendengar pujian, senang mendapatkan hormat, senang mendengarkan sanjungan. Hampir semua orang sepertinya mencari hormat dari sesamanya. Sepertinya tidak pernah puas mendengar ketika orang lain menyanjung dia. Mungkin dia punya kehebatan, punya kelebihan, dan dia berharap orang lain menyanjung dan menghormati dia. Tetapi Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ini tentu menjadi terbalik dari selera, dari kemauan, dari keinginan manusia. Lebih khusus pada masa itu. Dan sudah pasti sampai pada masa kita sekarang. Semua orang gila mencari hormat. Tapi Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingatlah ketika dia dilahirkan, dia tidak memberi pengumuman. Tidak ada pengumuman, mari kita menyongsong, mari kita memberi hormat, mari kita memberi pujian. Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir. Hingga tidak ada orang yang datang memberi hormat kepada dia di tempat di mana dia lahir. Kecuali beberapa waktu berikut ada orang Majus yang datang bawa persembahan. Sembahkan bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ia tidak mendapatkan hormat dari manusia yang rasa-rasanya mau heboh. Rasa-rasanya seperti mencari hormat dan pujian. Lalu yang berikut dalam pelayanannya sepanjang hidupnya. Dia melayani, dia berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menasehati orang jahat. Dia memulihkan orang yang lemah. Dia membangkitkan orang yang mati. Tetapi tetap kita jumpai di dalam Alkitab. Yesus Kristus tidak mengharapkan penghormatan dari manusia. Apalagi yang berikut ketika dia ada di kayu salib. Tidak ada orang yang memberi hormat kepada dia. Justru dia menjadi tontonan. Menjadi bahan ejekan. Dia tidak dapatkan hormat dari manusia. Bahkan ketika dia sudah dikubur dan bangkit. Tidak ada orang yang memberi hormat kepada dia dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang banyak. Justru ejekan. Justru fitnah.
orang yang merancangkan cerita yang lain dari Alkitab. Mereka berani membayar para pengawal kubur Yesus bersumpah dan memberi saksi bahwa mayat Yesus dicuri dari dalam kubur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dia naik ke surga, dia pun tidak mendapatkan hormat dari manusia yang banyak. Ingat satu saat dia pun akan datang untuk kali kedua menjemput orang yang layak dia jemput untuk dia bawa tinggal dalam kekekalan itu. Dia pun tidak menantikan hormat dari manusia sehingga dia datang. Dia pun tidak menantikan hormat, sanjungan dari umat manusia sehingga dia datang lebih cepat. Dia tidak terpengaruh. Apakah dia dihormati, disanjung, atau tidak dihormati, tidak disanjung, dia tidak akan pernah menjadi berubah. Dia akan tetap Allah, dia tetap adalah Tuhan yang kita sembah, pasti akan menolong dan memberkati hidup setiap umat Tuhan yang memang layak berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, supaya kita pun tidak mengharapkan hormat dari manusia, tidak mengharapkan sanjungan dari manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Sebab sesaat berikut kita didapati berbuat salah, lain cek kita bisa berkali berat daripada rasa hormat yang di. Mari belajar kepada Kristus. Ketika dia menyaksikan dirinya, dia coba bercerita kepada banyak orang siapa dia sesungguhnya. Dia katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Karena pada masa itu memang banyak orang yang mencari hormat dari sesamanya, menampilkan diri untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dan orang lain memberi hormat kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam judul atau topik demikian. Persembahkanlah apa yang patut bagi. Apa yang patut kita persembahkan harus kita persembahkan. Apa yang patut kita beri harus kita beri. Itu memang miliknya Allah. Itu memang bagiannya Tuhan. Apa yang patut kita persembahkan harus bahkan. Pun kita baca di ayat 41 tadi. Yesus katakan, aku tidak mengharapkan hormat dari manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang milik kepunyaan Allah, perhatikan ini, banyak hal yang terbaik yang dikerjakannya bagi kita. Kita diberi kekuatan ketika lemah, kita dihibur ketika kita susah, dicukupkan ketika kita mengalami kekurangan, kita dibukakan jalan keluar ketika rasa-rasanya jalan hidup kita tertutup, beri kesembuhan ketika kita sakit. Banyak hal yang terbaik yang dikerjakan bagi kita, yang pasti kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Dia telah lakukan banyak hal yang terbaik dalam hidup kita. Tidakkah kita patut untuk mempersembahkan hal yang terbaik? Jika kita beroleh belas kasih orang lain, jika kita menerima kebaikan orang lain, pasti kita katakan terima kasih untuk kebaikan ini. Terima kasih untuk berkat ini. Terima kasih untuk pemberian ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak hal yang terbaik yang dikerjakan Tuhan dalam hidup. Tidakkah kita mempersembahkan? Pertanyaan untuk kita jawab demikian, saudara. Perhatikan ini. Apa yang patut kita persembahkan bagi Allah? Ini tidak bicara persembahan yang biasa kita memberi ibadah.
Bukan itu maksudnya. Apa yang patut kita persembahkan bagi Tuhan? Dia yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dia yang menjaga, Dia yang memelihara, menyertai, melindungi, memberkati kita. Apa yang patut kita persembahkan bagi Tuhan? Apa yang patut kita berikan kepada Allah? Catatan firman Tuhan berkata, perhatikan, ini yang pertama kita mau persembahkan kepada Tuhan adalah pujian serta syukur atas segala anugerahnya dalam hidup. Jika kita sadar kita hidup dalam anugerah Tuhan, jika kita sadar kita hidup dan menikmati berkat Allah, jika kita sadar Allah telah memelihara, melindungi, menjagai, memberkati hidup kita, tidakkah kita patut menaikkan pujian? Tidakkah kita patut menaikkan syukur kita atas segala anugerah Tuhan? Jangan lupa naikkan pujianmu kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ingat, sepanjang hari dalam hidup kita menikmati anugerah Tuhan. Sepanjang hari dalam hidup kita menikmati kebaikan Tuhan. Panjang hari dalam hidup kita, kan kita hampir memasuki minggu terakhir untuk masuk pada bulan terakhir tahun ini. Kita merasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Anugerahnya begitu besar, yang telah menolong kita dari begitu banyak masalah dan persoalan, yang telah menuntun kita ketika kita rasa-rasanya berat untuk melangkah, yang membukakan jalan keluar bagi kita ketika kita mengalami kesulitan. Tidakkah kita patut menaikkan, mempersembahkan pujian, persembahkan syukur kita atas segala anugerah. Mari kita persembahkan pujian, mari kita persembahkan syukur kita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kita percaya kami ada sampai hari ini, kami hidup sampai hari ini, semua karena anugerahnya. Harus mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Bisa katakan, pujilah Engkau Tuhan Allah yang maha besar, Allah El Shaddai, Allah yang ajaib bagi kami, yang telah bersama kami, yang telah melindungi dan menyertai kami, yang telah memberkati apa yang kami kerjakan dan yang kami usahakan. Kami bersyukur hanya bagi Tuhan, mempersembahkan syukur kami pada Allah yang berbelas kasih dalam. Kita patut mempersembahkan pujian kita. Kita patut mempersembahkan syukur kita karena Tuhan ikan bahwa anugerahnya masih dapat kita nikmati, masih dapat kita rasakan sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita. Baik saudara, yang berikut, apa yang patut kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang patut kita beri kepada Tuhan? Jika di ayat 41 Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi jangan lupa, hal yang kedua yang patut kita persembahkan kepada Tuhan adalah rasa hormat kita serta ketundukan hati bagi ayat 41 Yesus katakan, aku tidak memerlukan itu. Tetapi sekali lagi, bukankah kita telah menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, menikmati dan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Maka patutlah bagi kita bahkan rasa hormat kita bagi Allah, ketundukan hati kita bagi Allah. Seperti apa orang yang menghormati Tuhan dan yang menampilkan ketundukan hatinya bagi Allah untuk dipersembahkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bisa dipastikan panjang hari-hari kita bisa atur kesempatan yang ada yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita.
persembahkan hormat kita bagi Allah. Ya Tuhan, kami menghormati Engkau, Sang sumber segala berkat atas hidup kami. Kami mau mempersembahkan hormat kami bagi Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, apa nasihat-Mu hari ini buat kami? Apa nasihat-Mu untuk keluarga kami? Apa nasihat-Mu yang akan menuntun kami sepanjang hari ini? Baca firman, renungkan firman Tuhan, lalu kita mempersembahkan ketundukan kita bagi Allah dan berkata, ya Tuhan, aku mau belajar melakukan nasihat-Mu. Aku mau belajar melakukan firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami renungkan. Kami mau belajar melakukannya dalam hidup kami. Orang yang persembahkan rasa hormatnya bagi Tuhan, dia pasti bisa atur waktunya untuk datang bersekutu kepada Allah, untuk memuliakan Tuhan. Dia pasti bisa kendalikan waktunya, atur waktunya, datang hormatnya, dan dia mempersembahkan bagi Tuhan. 24 jam satu hari satu minggu, kan tidak minta dari waktu yang dia berikan kepada kita. Dia tidak minta bahkan sepertiga dari waktu yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jam-jam di mana kita telah atur untuk bersekutu bersama sebagai anggota warga anak-anak Tuhan. Lalu kita datang bersama untuk mempersembahkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menghormati Engkau yang telah memberkati kami sepanjang minggu. Berapa saat kami ada dalam rumah-Mu. Persembahkan waktu kami sebagai rasa hormat kami bagi Tuhan. Dalam rumah Tuhan kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Masih dapat mempersembahkan rasa hormat kita. Kita dengan tenang baca, merenungkan nasihat firman Tuhan sebagai rasa hormat kita kepada Allah yang menuntun menasehati kita. Setelah kita keluar dari rumah Tuhan, kita mulai belajar lagi mempraktekkan, lakukan firman Tuhan. Kita mempersembahkan rasa hormat dan ketundukan hati kita bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini tentu bukan sesuatu yang sulit bagi seorang anak Tuhan yang telah merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya, untuk mempersembahkan pujian, syukurnya bagi Allah, persembahkan rasa hormat dan ketundukan hatinya bagi Tuhan. Jika dia menasehati kita, mengingatkan kita, didik kita, menuntun kita, pasti ada rancangan terbaik yang Allah rancangkan bagi Tuhan. Tidak mungkin dia menasehati, mendidik dan mengajar kita hancur dan rusak. Pasti tidak. Tapi jika Allah mengingatkan kita, nasihati kita, mendidik dan menuntun kita, dan kita belajar mempersembahkan ketundukan hati kita kepada Allah untuk melakukan firman Tuhan, itu pasti sangat luar biasa. Allah pasti menikmati pujian, Allah pasti menikmati persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan sebagai rasa hormat dan ketundukan hatinya bagi Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga, apa yang patut kita persembahkan bagi Tuhan yang telah memelihara, yang telah memberkati, yang telah menjaga hidup kita. Meskipun dia katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, yang dimaksudkan adalah hormat yang salah, yang sembarangan, yang tidak dari ketulusan hati, yang tidak dilahirkan dari kemurnian hati. Allah tidak mengharapkan penghormatan yang seperti itu. Tapi hal yang ketiga ini
patut untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Apa itu Bapak Ibu yang kekasih? Adalah hidup kita seutuhnya bagi Tuhan. Kita sehat dengan segala panca indera yang Tuhan beri. Kita kuat. Berikan akal yang sehat, kecerdasan dan kemampuan. Ya, totalitas hidup kita bisa berfungsi dengan baik, melakukan banyak hal dalam hidup ini, berjuang, berusaha, berkarya, untuk melakukan yang terbaik dengan tujuan kita beroleh dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saudara yang kekasih, itu bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Allah telah memelihara hidup kita seutuhnya. Karena Tuhan menjaga hidup kita, karena Dia memelihara hidup kita. Dan hidup ini seutuhnya harus diberikan bagi. Harus dipersembahkan bagi Tuhan. Supaya ketika kita melangkah, ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita beraktivitas, semua yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Hidup ini harus dipersembahkan bagi Tuhan. Mungkin dalam bagian ini akan masuk pada bagian-bagian, beberapa bagian, dan satu di antaranya dari hidup seutuhnya yang dipersembahkan bagi Tuhan adalah bagian terkecil. Anggap orang itu bagian yang paling besar dalam hidupnya, yang disebut dengan korban syukur, berian kita dalam rumah, persembahan kita dalam rumah Tuhan. Tetapi jika tidak didasarkan dari sikap hati yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan seutuhnya, kita dengarkan ini. Ke tangan kananmu memberi, tangan kiri. Tidak didasarkan dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi Allah. Semua yang kita persembahkan secara jasmani, baik kepada orang lain, baik kepada sesama kita, baik kepada hamba Tuhan, baik kepada gereja, akan menjadi percakapan yang tidak mendatangkan berkat dari Allah untuk orang-orang yang menabur itu, kata firman Tuhan. Karena engkau sudah menerima pujian dari Allah. Apa yang patut kita persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan kita adalah hidupnya bagi. Harus kita persembahkan. Hidup seutuhnya bagi Allah harus dipersembahkan. Harus dipersembahkan bagi Dia yang menjaga, Dia yang beri kekuatan, Dia yang merawat hidup, Dia yang membuat kita sehat dan kuat. Sekali lagi, supaya semua yang kita lakukan dan yang kita kerjakan Allah dipermuliakan. Hidup kita seutuhnya tidak dipersembahkan bagi Tuhan, akan berkata, oh ini keberhasilan karena kuat dan kemampuan kami. Ini keberhasilan yang kami dapatkan karena kecakapan dan kecerdasan kami. Tapi bagi seorang anak Tuhan, berani mempersembahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan, apapun yang dia raih, apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia capai, apapun yang dia miliki, pasti berkata, ini sungguh dari Tuhan yang dipercayakan dalam hidup. Ini pasti karena kebaikan Tuhan, ini pasti karena kasih Allah, ini pasti karena anugerah Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi. Panjang hari kita mau mempersembahkan. Mari kita lihat hal yang terakhir. Apa yang patut kita persembahkan sebagai persembahan kita bagi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari esok yang telah disediakan Tuhan bagi kita.
Kita bertanya, ada apa dengan hari esok? Mengapa kita harus persembahkan bagi Allah? Hari esok pasti akan datang. Hari esok pasti akan terbit. Ya, tapi perhatikan. Bukankah malam hari ini kita berdoa, Tuhan beri kami kekuatan untuk esok hari. Panjangkan umur kami untuk esok hari. Berkati pekerjaan kami untuk esok hari. Beri kami kemampuan untuk esok hari. Allah masih menyediakan hari esok untuk. Dan ternyata kita pun belum pernah berhenti menaikkan doa dan harap kita kepada Tuhan. Hari esok Tuhan akan. Supaya kita tidak khawatir menjalani hidup ini. Supaya kita tidak takut untuk melangkah. Supaya kita tidak bingung dan bimbang. Mau menyongsong hari esok ini. Bahkan hari esok itu kau yang punya. Hari esok itu milikmu. Yang akan dikaruniakan kepada kami. Jagai kami. Beri kami kekuatan. Mampukan kami. Supaya kami dapat menikmati apapun yang Tuhan sediakan hari esok. Supaya kami dapat kerjakan yang terbaik di hari esok. Supaya kami dapat menghadapi hari esok. Dan izinkan ini lewat. Esok harus kita bahkan dalam. Harus kita persembahkan begitu. Hari esok memang tersedia. Tapi bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena penyertaan Tuhan, jika bukan karena anugerah Tuhan, hari esok itu menjadi menentukan bagi kita. Hari esok itu bisa berubah jadi hari buat kita khawatir. Bagaimana pekerjaan kami, bagaimana usaha kami, bagaimana anak-anak kami masa depannya, bagaimana dengan rencana-rencana kami di hari esok. Pastikan dan hikmu dan karuniakan kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan supaya kami dapat berkarya esok dengan penuh semangat, sukacita, dan penuh pengharapan. Allah memberkati setiap usaha kerja yang kami kerjakan, kami akan. Jangan lupa, memang hari esok akan, tapi kita harus persembahkan itu. Biarlah hari keberkatan. Biarlah hari esok, hari anugerah, jadi hari belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Tidak mungkin hari-hari kita kembali hari yang telah dan berkejar-kejar yang pasti akan langkah dengan sangat dengan sukacita. Bahkan sembahkan hari esok itu dan katakan, Tuhan, kami tampil jadi pemenang hadapi persoalan di kami. Tuhan akan bukakan jalan keluar. Jadi sulit bagi kami. Kami tahu Engkau akan sediakan berkat hari esok di hari berikut yang Engkau sediakan bagi kami. Mari rencana dengan semua kerinduan di hati kita. Ada pertanyaan berikut, jawab Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apa kita harus persembahkan bagi apa yang patut bahkan mempersembahkan? Kita tidak persembahkan, pasti kalau kita tidak persembahkan apa yang patut kita persembahkan itu adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang-orang
yang tidak menghargai belas kasih Tuhan, orang-orang yang lupa pada anugerah Tuhan. Lalu mengapa kita harus mempersembahkan bagi Allah? Apa yang patut kita persembahkan? Perhatikan ini. Karena Dia Allah yang kita sembah, Sang Pencipta. Kedua, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah tidak berkenan atas hidup orang-orang percaya, jika Allah tidak berkehendak, maka Dia bahkan Dia pemilik segala sesuatu. Dia berkenan, bisa tambahkan lagi apa yang telah dikerjakan. Betapa berkuasanya Dia, betapa hebatnya Dia. Dia pemilik segala sesuatu. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan dan berkata, aku tidak mau mempersembahkan apa yang patut bahkan. Dia pemilik segala sesuatu. Dia percayakan kepada kita, maka bisa menikah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bisa berikan, bisa tutup pintu, dan Dia bisa ambil bahkan apa yang dipercayakan kepada kita. Tentu kita masih ingat perumpamaan yang Yesus katakan, bagaimana Dia memperlakukan orang-orang yang bekerja bagi Dia. Yesus atau Tuhan mempercayakan kepada para pembantunya masing-masing berbeda. Allah pemilik segala sesuatu. Dia berkuasa untuk memberikan berapa bagian kepada sesuatu. Ketika ada orang yang didapati oleh Sang Tuan yang mempercayakan beberapa bagian kepada orang-orang yang Dia percaya, akan melihat ada orang yang kelola dengan baik, yang merasa dia tidak harus lakukan seperti perintah tuannya. Maka Sang Pemilik yang berkuasa itu ambil, lalu dititipkan kepada orang yang dapat dia percaya. Dia berkuasa, Dia pemilik. Layaklah kita mempersembahkan apa yang patut bagi saya. Apa yang patut kita persembahkan kepada Tuhan adalah pujian serta syukur kita atas segala anugerah Tuhan. Yang kedua, rasa hormat serta ketundukan hati kita bagi Tuhan. Yang berikut, hidup kita seutuhnya harus kita persembahkan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, hari esok yang penuh pengharapan itu, yang disediakan Tuhan itu bagi orang-orang percaya, patut persembahkannya lagi bagi Tuhan. Supaya kita langkah, supaya kita berjalan di hari esok yang Tuhan sediakan, penuh keberanian, dengan keyakinan iman bahwa kita ada dalam iman dan hubungan. Dia Sang, Dia yang berkuasa. Kalau hari-hari ini dari orang sama seperti tapi jangan berkuasa yang Dia percayakan bagi jelas. Dia berkuasa di hidup. Bapak Ibu, kan pastikanlah untuk mempersembahkan semua yang patut dipersembahkan bagi kita. Pastikan itu. Kita mau katakan, Tuhan mau mempersembahkan yang patut kami persembahkan, yang memang layak untuk Allah menerimanya, akan persembahkan itu. Sungguh dengan ketulusan hati kami di hadapan Tuhan, mau bahkan
apa yang patut bahkan bagi Sang Pemilik dan yang berkuasa di atas segala. Allah tidak mengharapkan hormat yang sama dari manusia. Allah tidak mengharapkan seseorang memberi hormatnya kepada Tuhan dengan cara dan sikap yang salah. Allah bahkan bagi Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu ke saudara kami yang ada di luar bangunan ini. Berdoa kiranya Tuhan memelihara hati hidup kita. Mari kita belajar mempersembahkan apa yang patut kita persembahkan bagi Tuhan. Jangan takut persembahkan apa yang patut bagi Tuhan, karena Allah inginkan itu. Karena Allah rindukan supaya setiap anak-anak Tuhan berani tampil sebagai orang-orang percaya yang mempersembahkan apa yang patut dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita bersama-sama. Kita mau katakan pujian kita kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita katakan pujian ini dengan penuh rasa hormat kita bagi Allah. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, ya Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, ya Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari menundukkan hati kita bersama-sama. Kami mengajak saudara kami bahkan yang turut menyaksikan tayangan ini, mari menundukkan hati kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu dalam kesempatan ini ya Tuhan. Sungguh kami diingatkan betapa kami harus mempersembahkan apa yang patut kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami mempersembahkan pujian syukur kami bagi Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami mempersembahkan rasa hormat dan ketundukan hati kami bagi Tuhan. Engkau mengingatkan dan mengajar kami supaya kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya, karena Engkau yang
memilikinya Tuhan. Engkau juga mengajar dan menasihati kami supaya kami mempersembahkan hari esok yang Engkau sediakan bagi kami. Supaya kalau kami melangkah, kami akan melangkah dengan pertolongan Tuhan. Supaya kalau hari esok kami bertemu dan berjumpa dengan masalah dan persoalan, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami percaya Engkau pun menyertai hidup kami. Mampukan kami semua ya Tuhan, untuk kami mempersembahkan apa yang patut kami persembahkan bagi Allah kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau tidak mengharapkan hormat dari manusia yang ditampilkan lewat sikap yang salah. Engkau tidak mengharapkan hormat dari orang-orang yang tidak tahu menaruh hormatnya kepada Tuhan. Engkau mengajar kami kembali lewat ibadah raya kedua ini, supaya persembahan kami bagi Tuhan adalah persembahan yang patut untuk kami persembahkan bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, supaya kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang datang dalam ibadah raya kedua ini. Bahkan saudara kami yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi, jagai mereka semua. Engkau memelihara mereka supaya mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka ada dalam naungan kasih Tuhan. Bersama-sama kami dapat menikmati apa yang terbaik yang Allah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatan kekuatan mereka. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan kami berdoa, mereka yang membutuhkan jalan keluar, Engkau pun akan membukakannya bagi mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Panjang hari-hari yang Engkau percayakan, biarlah kami hidup dalam naungan kasih. Esok hari kami percaya Engkau masih tetap berbelas kasih dalam hidup kami. Banyak hal yang akan kami kerjakan dan lakukan. Kami percaya kami kuat. Kami ada dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari rancangan jahat manusia, dari rancangan kuasa kegelapan. Biarlah kami hidup menjadi berkat bagi sesama. Meskipun kami berlainan keyakinan, kami akan saling menolong, kami akan saling memperhatikan, kami akan saling membangun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang ikut tayangan ini. Apapun masalah dan persoalan mereka yang harus mereka hadapi, biarlah Tuhan Kau bersama-sama dengan mereka. Jika mereka sakit Tuhan jamah, jika mereka lemah Tuhan kuatkan, jika mereka berduka cita Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan mereka dapat menikmati belas kasih-Mu yang sungguh-sungguh bagi anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, karena Engkau masih menyertai kami sampai pada ibadah raya yang kedua. Engkau akan mempertemukan kami hari-hari berikut dalam sukacita persekutuan kami. Kami akan menyaksikan betapa baiknya Engkau telah menolong, menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Kami ingin doa saudara kami yang tidak hadir dalam ibadah raya pertama dan kedua. Ingatkan mereka Tuhan, supaya di hari berikut lagi dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan yang Engkau percayakan, Tuhan memberkati mereka, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, usaha-usaha yang dikerjakan keluarga jemaat-Mu, bahkan karyawan yang bekerja. Tangan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami juga ingat dalam doa kami,
negeri kami tercinta ini. Berkat-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kuatkan, mampukan para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai mereka yang memimpin di daerah-daerah terpencil. Tuhan menolong supaya semua yang mereka lakukan datangkan kebaikan bagi masyarakat kami. Berkati juga kerukunan umat beragama, meskipun kami berlainan keyakinan dengan saudara kami yang lain, tapi kami tidak saling menghujat, tidak saling menghancurkan, tapi kami saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah bersyukur untuk firman Tuhan, kami sudah renungkan dalam kesempatan ini. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Mohon berkat-Mu atas setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin.